sebelum dibongkar itu, saya sudah pernah menginap di sana selama, kalau tidak salah, 5 hari. 5 hari di Hotel Indonesia pada hari itu. Saya ketemu di situ dengan para petinggi-petinggi Republik ini. Dan betul ada di situ suatu kamar yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang biasa. Saya sendiri hanya menengok dari luar aja. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya yang sudah, umur saya sekarang sudah 61 lah. Mungkin di antara di sini ya, karena belum pensiun bapak-bapak dan ibu-ibu ini, masih saya berasa yang paling tinggi di sini. Usia 61. Nah, tapi kalau sudah pensiun saya juga mungkin nggak bisa mengira ya, karena pegawai negeri itu usia 58 tahun ya pensiun. Nah, jadi kita lakukan sebenarnya seorang wartawan itu harus punya ilmu, tidak boleh sembarangan. Ya, strata 1 itu masih dasar awal menjadi seorang wartawan dengan jurusan publisistik. Nah, S2-nya pun ada, strata 2 ada itu. Tapi penyelenggaranya saya kira khusus sekarang. S2 untuk publisistik. Jadi sebenarnya dari seorang wartawan itu bukan sembarangan. Kalaupun ada kehumasan, sebenarnya orang-orang yang ada di lingkungan kehumasan itu harus menjadi wartawan. Harus menjadi wartawan. Kenapa? Karena dia sendiri jadi sumber berita yang nanti dipublikasikan oleh wartawan. Jadi harus lebih dia sebenarnya. Tapi saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh petinggi kita di sini, katanya orang-orang kehumasan itu belum pas pada tempatnya. Kalau nanti mau jadi kehumasan, harus memang ada keinginan menjadi seorang wartawan kawakan. Begitu dia jadi seorang wartawan ini. Media online itu seperti yang saya sampaikan itu tadi, bahwasanya adalah suatu media yang paling cepat memberikan informasi kepada masyarakat. Paling cepat ya. Maka untuk itu harus akurat, harus punya data supaya orang atau pembaca dapat menerima dengan baik. Menjadi wartawan itu ada syaratnya untuk menyampaikan berita. Ya, ini tadi sudah disinggung oleh yang Pak tadi namanya Pak Ega, ada 5W 1H. Harus ada itu. Kalaupun dia di kehumasan, harus mengetahui itu supaya berita itu berimbang. Kadang-kala seorang jurnalis menyajikan berita hanya satu sumber. Sebenarnya tidak boleh satu sumber, supaya berita yang tampil dibaca oleh pembaca itu akurat gitu. Akurat dan berimbang. Jadi media online itu adalah komunikasi yang komunikatif dan dapat juga disebut dengan multimedia.
Jadi kehumasan harus mengetahui supaya sumbernya dari kehumasan tidak keliru. Saya kira kalau saya sebut tadi 1 sampai 5 W 1 H itu tidak perlu lagi saya uraikan, karena di media-media sosial atau kalau kita rajin membaca buku yang dikarang oleh siapa namanya itu di berita itu, Adi Negoro, buku Adi Negoro, karangan Adi Negoro, itu pasti kita mengetahui apa itu 1 sampai 5 W tambah 1 H. Artinya di mana kejadian itu kita dapatkan, kapan kita dapatkan berita itu, siapa yang terkait dalam pemberitaan itu, harus diketahui. Jadi kehumasan tentang 5 W tambah 1 H itu harus dipahami, karena wartawan itu menerima sumber kadangkala tidak terpikir tentang itu. Jadi kehumasan yang harus buat baru disampaikan ke wartawan sebagai sosialisasi kegiatan yang ada di institusi masing-masing, baru dipublikasikan melalui media online. Sebenarnya apa hubungan humas dengan wartawan? Seperti di Sumatera Utara sekarang ada peranakan kehumasan namanya, mungkin belum ikut dari Kesah Bandara, itu yang dikelola oleh Pemprov Sub. Ya, jadi sekretariatnya itu kalau tidak salah di kantor Badan Informasi Komunikasi Sumatera Utara, Jalan Muhammad Said. Jadi di situ bergabung kehumasan se-Sumatera Utara, termasuk Pelindo kalau nggak salah, ikut juga di situ. Semua kantor institusi yang ada di Sumatera Utara, humasnya itu bergabung di perangkat kehumasan. Di sana pusatnya. Jadi di situ sudah dididik kehumasan mengenai membuat press release dari institusi, ya, memanggil wawancara, umpamanya sudah ada di situ. Dibahas semua di sana. Karena saya ikuti seminar kehumasan Pemprov Sub. Jadi saya harapkan juga kehumasan Kesah Bandara ini bisa bergabung dengan mereka supaya lebih paham tentang bagaimana tentang menyampaikan rilis ke wartawan. Jadi kaitan dengan humas dengan wartawan ini perlu dibina saling percaya, karena kejadian-kejadian di suatu institusi bisa saja terselewengkan oleh wartawan. Bisa? Bukan nggak bisa, bisa saja. Bisa diluruskan oleh wartawan press release yang disiapkan oleh institusi seperti Kesah Bandara ini, bisa. Jadi ada saling kepercayaan yang harus dibangun di dalam mensosialisasikan berita. Apalagi berita di online ini sangat cepat. Jangan sempat kehumasan membuat kesalahan sedikit pun menyampaikan kepada para jurnalis
supaya saling saling dekat lah, saling percaya lah. Jadi banyak sekali manfaat kehumasan. Suatu institusi bisa berkembang, ya, bisa berkembang melalui karya kehumasan dan jurnalis, wartawan. Seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak pejabat yang dua yang membuat kata sambutan, kami ada acara, kami ada kejadian, tapi tidak terekspos. Nah, itu kesalahan kehumasan. Kesalahan kehumasan itu. Kehumasan itu memang harus kreatif. Dalam kreatif itu memang harus mengikuti kode etik jurnalis, tidak boleh main-main. Nah, supaya ke depan lebih baik lagi berita-berita yang terekspos dari suatu institusi, katakanlah kesabaran. Jadi salah satu tujuannya adalah mensosialisasikan suatu kegiatan yang ada di suatu institusi itu seperti kesabaran. Kemudian salah satu hal yang penting tentang kerjasama kehumasan dengan wartawan adalah menepis isu yang tidak benar. Baru-baru ini Kesabandaran pernah kena ini tentang pencemaran air pelabuhan Belawan. Di situ ada isu negatif di situ. Ada isu negatif di situ. Padahal kalau CPO yang tumpah di laut itu menjadi makanan ikan sebenarnya, bukan menjadi pencemaran itu sebenarnya. Tapi karena kehumasan Kesabandaran tidak mempoles berita-berita itu, akhirnya jadi liar. Jadi kehumasan Kesabandaran lah yang jadi bukan hanya di Belawan ya. Tadi ada 17 KUPT. 17 KUPT ini kan punya potensi ada berita di sana. Punya potensi ada berita. Jadi setiap berita yang muncul dari KUPT, kalau boleh dikoordinasikan dengan Kesabaran utama, baru di press release supaya keluar jangan macam-macam. Kalau dia wartawan yang memang punya wawasan yang luas melihat suatu kejadian itu, bisa aja itu diluruskan. Tapi ada wartawan yang kurang mengetahui apa manfaat berita itu kalau sudah muncul di publik. Ada itu. Sehingga tanggapan orang macam-macam. Oh, begitunya rupanya di Belawan ini. Begitunya rupanya di Tanjung Balai, kabupaten mereka. Seperti itu kehumasan. Jadi saya kira kehumasan ini harus lebih tahu dari wartawan. Sebagai dasar tadi kewartawan itu harus memiliki ilmu 1 sampai 5 W. Saya kira kalau dibuka di medsos, di Google ada itu. Dan satu hal, baru nanti sudah lengkap itu press release lah. Di press release berarti sudah menjadi berita dan berita itu berimbang. Itu yang menurut pandangan kami dari Perwakim mengenai bagaimana seorang wartawan meliput di lapangan dan bagaimana seorang humas
menyampaikan berita atau yang disebut dengan press release kepada wartawan. Artinya di situ ada kerjasama yang baik, dengan kata kerennya simbiosis mutualistis namanya ya, kerjasama yang baik yang saling menguntungkan antara kehumasan dengan wartawan. Selama ini memang antara wartawan dan kehumasan image-nya jelek. Kenapa saya bilang jelek? Kalau seorang wartawan datang ke kantor instansi, kadang-kala dipilih-pilih. Setelah kita melapor ke Satpam, Pak, saya mau ketemu dengan pimpinan OP, katakanlah seperti itu. Datang Satpam sampaikan ke atasannya, kata atasannya sampaikan ke pimpinan itu, siapa yang datang, kata pimpinan. Oh, si Pak Sarif, oh silakan naik, kata gitu. Mengatakan, disampaikan oleh Satpam itu kepada saya. Tapi kalau ada orang lain, menurut dia kurang pas dengan pimpinan itu, bilang aja lah. Nggak ada di kantor lagi di Jakarta, itu sering itu terjadi. Padahal kehumasan itu dengan wartawan sebenarnya harus welcome. Harus welcome. Welcome dalam arti mungkin si wartawan ingin mengetahui apa yang dia ketahui tentang kejadian di suatu kantor itu. Tapi karena mungkin itu negatif, pihak kehumasan tertutup atau pihak pimpinan tertutup. Karena kehumasan itu adalah perintah pimpinan. Nah, jadi ke depan, karena ini sudah informasi terbuka kepada publik, setiap kehumasan itu harus terbuka supaya ada istilahnya saling menguntungkan, simbiosis mutualistis tadi. Nah, jadi berita-berita yang muncul lah dari institusi itu ya enak nanti di luar, tidak lagi artinya dibelok-belokkan sana sini sehingga pembacanya melihat negatif ada kantor itu. Kemudian humas dan wartawan itu berperan sangat strategis, sangat strategis. Jadi berkembangnya suatu institusi ada kalanya diperan oleh humas dan wartawan. Kalau tidak gesit kehumasan, saya kira di dalam suatu institusi itu berkembanglah perkembangannya. Saya kira karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini orang-orang yang berkeliaran terhadap menangkap suatu berita, sebenarnya sudah mapan, cuma memang perlu perkembangan ilmu jurnalis. Selanjutnya perwakilan memandang bahwa berita di media online yang sering kami sajikan merupakan suatu sarana. Media online itu suatu sarana yang harus digunakan, harus dirangkul oleh para pimpinan melalui humas. Kiranya nanti berita-berita yang muncul ke publik sudah jadi berita yang membangun, konstruktif namanya. Jangan
pengalaman saya di dalam jurnalistik ini, kalau kita sudah tidak suka kepada suatu institusi, bisa saja kita cari berita-berita mereng. Apalagi kita tidak kompak, jadi kesabaran itu harus dapat melihat itu. UPT itu harus dapat melihat itu. Jangan sampai ada berita mereng ke publik. Jadi untuk itu ada hubungan yang erat antara kehumasan dengan wartawan. Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah mengenai kecepatan media online. Sangat cepat sekali. Karena kecepatannya itu sehingga para jurnalis lupa akan kaidah-kaidah jurnalistik. Di situ tadi antisipasi kehumasan itu lupa. Karena kecepatan ini, mau cepat, karena online, ya kan? Kalau boleh dalam proses 3 menit jadi sebuah berita muncul sampai ke publik. Akhirnya jurnalis itu tidak tahu kaidah-kaidah lagi yang termuat di berita yang ke publik itu. Untuk mengantisipasi itu, kehumasan sangat artinya sangat perlu untuk memfilter dari berita-berita tadi, press release tadi.